saya ingin mereview buku Broadband Network Architecture Designing and Deploying Triple-Play Service, karangan Chris Halbert, Dylan Green, and Truman Boyce. Reviewan ini untuk memenuhi tugas komunikasi pita lebar. Nama saya Rifka Fahriza Jauhari, saya mahasiswa UB. Pada buku ini terdapat 12 chapter pada pembahasannya, tetapi dalam video ini saya hanya akan membahas 9 chapter saja. Pada chapter pertama yaitu History of Broadband Network. Dari summary yang saya dapatkan, setelah sejarah panjang, operator sebagai penyedia jaringan dan layanan selalu menawarkan layanan yang terus berevolusi. Mereka sudah merubah layanan mereka yang awalnya memiliki layanan sederhana dengan bitrate rendah menjadi jaringan sirkuit switch carrier yang lebih fleksibel dan memiliki high-speed broadband service yang lebih baik, yang banyak tersedia saat ini. Operator penyedia layanan selalu meningkatkan kualitas mereka dengan menawarkan konten dan layanan aplikasi yang lebih baik melalui jaringan triple play. Untuk mendukung hal ini, arsitektur jaringan pendukung juga harus terus berkembang sesuai perkembangan dari layanan aplikasi tersebut. Ini merupakan evolusi arsitektur. Evolusi ini dapat dilihat secara historis melalui perkembangan awal arsitektur yaitu DSL Forum, TR001, TR018, R025 ke TR059 and ke 101 TR. Perkembangan arsitektur ini dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan dari ketersediaan yang dapat diberikan kepada pengguna. Bandwidth yang tersedia lebih lebar dan kos lebih murah. Bersamaan dengan perkembangan ini, memberikan kesempatan untuk penyedia layanan operator dan penyedia konten untuk memberikan jenis layanan baru dan menjangkau kelompok-kelompok baru pelanggan potensial. Chapter 2 membahas tentang Next Generation Triple Play Service. Pada chapter ini terdiri dari video over IP yang isinya ada IPTV, video on demand, dan video service. Lalu ada data service dan voice service, voice over IP atau VoIP. Akhirnya saat ini VoIP merupakan hal yang penting sama dengan layanan internet lainnya yang dibutuhkan pengguna internet service seperti email dan lain-lain. Beberapa pelanggan kadang akan menginginkan layanan koneksi telepon tanpa adanya data service ataupun video service. Oleh karena itu saat ini VoIP telah disediakan. Hal ini bisa menggunakan metode hanya dengan menaikkan kompleksitas menggunakan DSLAM based VoIP trunks diimplementasikan menggunakan H248 trunking sebagai contohnya dan menggunakan frekuensi low pass filter di tempat pelanggan. Ini merupakan arsitektur jaringan VoIP end-to-end. Terus lanjut ke chapter 3, Designing a Triple Play Backbone. Bab ini membahas bagaimana pelanggan dapat mempersiapkan jaringan mereka untuk layanan double play yang memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada seperti MPLS, Layer 2 dan Layer 3 VPN, Layer 3 VPNS dapat digunakan kembali untuk memberikan isolasi antara domain layanan yang berbeda. Namun, arsitektur perlu direncanakan dengan hati-hati sehingga pelanggan dapat mengakses kedua domain layanan yang berbeda pada saat yang bersamaan. Contohnya VoIP dan internet. Kadang konsep pemisahan menggunakan VPN bisa menjadi ekstrim, seperti arsitektur menjadi tidak fleksibel atau batas layanan secara signifikan menjadi tidak terlihat dengan adanya rute yang bocor. Hal ini dapat lebih mudah jika memiliki table routing global untuk semua penyedia layanan host, tapi tentu saja hal ini tergantung pada penyedia jaringan dan bagaimana penyedia layanan mengantisipasi jika ada pembangunan jaringan baru. Chapter 4 yaitu Designing a Triple Play Access Networks. Bab ini telah menguraikan banyak cara untuk membangun akses dan agregasi jaringan antara CPE, pelanggan, dan BNB. Sama seperti aspek lain dari bangunan jaringan Triple Play, ada berbagai pendekatan untuk merancang jaringan. Di local loop antara CPE dan DSLAM, pendekatan multi-PVC bisa digunakan. Hal ini sering terjadi saat layanan arsitektur akses VLAN
digunakan dalam agregasi jaringan. Ini mendistribusikan elemen jaringan dan bergantung baik pada konfigurasi statis untuk quality of service atau di DSLAM untuk melakukan layanan agregasi. Ini merupakan jaringan high availability networks and process component. High availability dicapai melalui efek kumulatif dari sejumlah komponen, contohnya perangkat lunak, prosedur operasional, dan keseluruhan arsitektur yang memungkinkan semua bagian ini untuk bekerja sama. Elemen jaringan sendiri memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas mereka sendiri, tetapi kegagalan tetap bisa terjadi. Chapter 5, Choosing the Right Access Protocol. Bagi penyedia yang pendatang baru dalam pasar broadband, DHCP bisa menjadi proposisi menarik karena kesederhanaannya, overhead yang lebih rendah, dan kemampuan failover yang cepat dengan TRRP. Saat ini belum ada standar yang ditulis oleh negara untuk menangani replikasi DHCP antara BNG primer dan sekunder. Tetapi jika jaringan adalah arsitektur relay di DHCP sederhana tanpa IP filtering per pelanggan atau profil QoS, sedikit negara harusnya sudah direplikasi, karena failover antara dua router bisa terjadi pada dua router dari vendor yang berbeda. Untuk setup yang lebih kompleks pada kebijakan per user, rate limiters, dan QoS profile, replikasi negara ini akan perlu ditangani dengan metode kepemilikan dan menjadikan multi-vendor tidak sebagai pilihan. Chapter 6, Evolution in Last Mile Broadband Access. Bab ini membahas akses last mile menggunakan DSL sebagai teknologi utama. Meskipun berbeda jenis lain dari teknologi akses sudah ada, termasuk wireless, buku ini difokuskan pada DSL. Teknik lainnya seperti Ethernet over Power, Fiber to the Home, atau Fiber to the Trottoir, HPC, dan lain-lain. Bab ini difokuskan hanya pada akses yang berhubungan dengan DSL. Tabel 6.1 merangkum ITU standar yang disebutkan dalam bab ini, bitrate maksimum mereka, dan frekuensi rentang yang digunakan oleh masing-masing. Ini merupakan tabel 6.1 ITU DSL Recommendation and their speed capabilities. Operator akses kabel seperti Time Warner telah menawarkan layanan triple play. Video dan layanan internet dijalankan melalui kabel koaksial antara head-end dan modem kabel. Layanan suara dapat berjalan menggunakan suara yang dipesan kisaran di koaksial twisted pair yang terpisah atau sebagai suara packet size menggunakan SIP atau H323 klien yang terhubung ke modem. Chapter 7, Wholesale Broadband Network. Kesibukan aktivitas DSL wholesale dimulai ketika ATM adalah sistem dari semua jaringan transport. Itu juga protokol yang bekerja sebagian besar berada di atas garis DSL yang terinstal. Yang semua itu adalah ADSL. Sejak itu ada beberapa tweak bagaimana layanan ini disampaikan untuk para pencari akses dengan menawarkan interkoneksi Ethernet lain atau bukan ATM interkoneksi misalnya. ATM topology with bitstream wholesale. Lanjut ke chapter 8, yaitu Deploying Quality of Service. Seperti ditunjukkan dalam bab ini, quality of service bukanlah topik yang sederhana. Dalam desain jaringan dan fase operasional, banyak sumber daya yang digunakan. Topik dalam chapter ini adalah classification, scheduling, queuing, rate limiting, dan sampel arsitektur. Chapter 9, The Future of Wireless Broadband. Setiap generasi dari mobile air interface, dari yang original analog interface sampai sekarang ke 3G interface, operator memiliki keinginan untuk meningkatkan penyediaan layanan selagi meminimalkan nilai per bit cost. Evolusi ini biasanya diperlihatkan dari bandwidth yang lebih tinggi, berkurangnya latensi, meningkatnya efisiensi spektral, dan mobilitas yang baik. Ini merupakan gambar dari data bitrate fixed mobile and broadcast media. Ini gambar perkembangan radio interface multiplexing
Dan setelah sejarah panjang warisan jaringan seluler layanan berbasis sirkuit mulai berkumpul di teknologi berbasis paket. Mereka dapat menawarkan tidak hanya layanan suara yang sama, tetapi juga kekayaan layanan data berbasis IP baru. Meskipun pengguna menjadi terbiasa dengan banyak layanan baru yang awalnya jaringan perumahan dan perusahaan merupakan jaringan wireline, menjadi sekarang sudah seperti tidak ada batas lagi antara wireless dan wireline. Ini adalah bukunya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.